Ya, mmm, kita lanjutkan, yang tadi kita sudah membahas tentang sistem ekonomi kapitalis, sekarang kita lanjutkan ke sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis, di sini peran pemerintah itu menjadi sangat dominan, ya. Jadi yang negara atau pemerintah itu berhak mengatur segala sesuatu tentang rakyatnya. Jadi apalagi di perekonomiannya ya. Ini berdasarkan pemikiran dari Karl Marx ya. Ini ada karya dia tentang Marx ini tentang sosialis yaitu di Das Kapital ya. Banyak juga sih yang sudah diterjemahkan ya Das Kapital ini. Ciri-cirinya sistem ekonomi sosialis, sumber daya ekonomi diklaim sebagai milik negara. Ya, terlihat bagus ya. Menekankan kebersamaan dalam menjalankan perekonomian. Imbalan didasarkan pada kebutuhan, bukan berdasarkan jasanya. Jadi di sini imbalan itu disesuaikan sama kebutuhan masyarakat gitu. Jadi bisa jadi upah buruh di negara sosialis itu lebih tinggi dibandingkan dengan upah dokter ya, karena lebih banyak dibutuhkan jasa buruh dibandingkan dengan jasa si dokter. Nah, jasa buruh itu digunakan untuk pabrik-pabrik ya, untuk memproduksi barang, memproduksi jasa ya kan. Sedangkan untuk dokter ya dia hanya untuk orang sakit aja gitu. Jadi di sini bisa jadi itu upah dokter dan juga upah buruh di negara sosialis ini itu lebih tinggi buruh gitu. Ya, dan juga seperti guru-guru juga kan, upah buruh itu bisa jadi lebih tinggi daripada upah guru gitu, karena tidak nggak usah sekolah pun juga bisa menjadi buruh gitu, karena banyak dibutuhkan buruh daripada dibutuhkan guru gitu kan. Jadi pandangannya seperti itu. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Jadi pemerintah itu seperti punya hak untuk bisa mengatur segala sesuatunya. Jadi campur tangan pemerintah itu di segala lini kehidupan itu diatur oleh pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi sosialis, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Jadi ketika harganya tinggi, ya udah diturunkan oleh pemerintah ya dengan berbagai langkah-langkah kebijakan ekonominya. Kemudian kalau harga tinggi, pemerintah ikut campur juga gitu kan. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan, jarang terjadi krisis ekonomi. Itu menurut teorinya gitu. Tapi ketika kita melihat ya contoh-contoh negara-negara yang punya sistem ekonomi sosialis ya. Jadi ini ya contohnya Rusia, Cina, Kuba, Korea Utara, Venezuela, Bolivia itu kan. Malah kemarin Uni Soviet yang memang benar-benar rival dari Amerika ya. Jadi Amerika yang punya sistem kapitalis itu mempunyai rival ya. Uni Soviet dulu yang punya sistem ekonomi sosialis. Jadi semuanya diatur oleh pemerintahnya. Itu terbukti malah si Uni Soviet itu malah runtuh gitu dibandingkan dengan Amerika yang sekarang masih menjadi negara superpower ya. Tapi sekarang udah mulai ini ya, ada saingannya lagi ya dari negara yang punya prinsip sistem ekonomi sosialis seperti Cina atau Tiongkok ya. Jadi Cina pun juga Tiongkok pun tidak pure sekarang tidak pure. Kalau dulu kan iya. Kalau sekarang dia tidak murni memakai sistem ekonomi sosialis. Jadi Cina di sini kalau kalian lihat bagaimana perkembangan ekonominya, pertumbuhan ekonominya itu benar-benar melesat jauh gitu. Apalagi sebelum COVID kemarin itu dia benar-benar bisa mensejajarkan dirinya dengan Amerika, Jepang dan lain sebagainya ya. Jadi pertumbuhan ekonomi di Tiongkok ini memang luar biasa gitu sebelum COVID ya. Bahkan sekarang kalau kalian baca media ya, itu Tiongkok juga sekarang pertumbuhan ekonominya
mulai merangkak naik ya. Ya mungkin karena faktor vaksin itu ya buatannya sehingga diekspor ke luar Cina gitu ya. Jadi itu bisa jadi apa namanya menjadi faktor pendukungnya gitu. Jadi pada dasarnya yang tadinya itu tahan krisis gitu, sebenarnya juga akan tertimpa krisis juga gitu. Yang namanya sistem ekonomi sosialis ya. Korea Utara ya, Korea Utara yang lebih sangat tertutup ya, sangat berbeda jauh dengan negara tetangganya ya, negara sejawatnya si Korea Selatan. Korea Utara mengadopsi sistem ekonomi sosialis, sedangkan Korea Selatan mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Itu berbeda, sangat berbeda sekali ya. Apa namanya? Mereka ya kiblatnya itu berbeda. Korea Utara lebih berkiblat dulu ke Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan berkiblat ke Amerika Serikat, sehingga apa namanya ini mempengaruhi bagaimana mereka mengadopsi sistem ekonomi tersebut gitu. Bahkan kalau kita lihat sistem ekonomi yang di Korea Utara ya sosialis ya tidak ada pertumbuhan yang signifikan gitu, meskipun ya kita tahu bahwa warganya itu sejahtera-sejahtera aja gitu di Korea Utara gitu kan. Tapi di sini perkembangannya jika dibandingkan dengan Korea Selatan, itu Korea Utara masih tertinggal ya, bagaimana dia membangun kota-kotanya, tata kotanya, itu berbeda dengan Korea Selatan. Jadi kalau kalian lihat di YouTube itu ada ya, apa namanya, di YouTube itu ada yang jalan-jalan ke Korea Utara, itu kalian bisa lihat di situ. Kemudian di Venezuela sendiri ya menganut sistem ekonomi sosialis. Sekarang kalian bisa lihat tahun berapa kemarin itu dia sempat apa namanya sebelum adanya COVID ya, dia sudah menghadapi krisis ya, krisis nggak cuma krisis ekonomi tapi juga krisis politik di situ. Jadi waktu itu sebelum COVID aja satu ekor ayam di Venezuela itu bisa mencapai 100 juta rupiah gitu. Jadi mata uang itu menjadi nggak ada harganya gitu. Ketika inflasi itu sangat tinggi ya. Jadi dia udah bukan inflasi lagi kalau di Venezuela, tapi udah hyperinflasi gitu. Ya, bahkan Venezuela sendiri adalah negara yang punya sistem ekonomi sosialis gitu kan. Jadi nggak menjamin seperti yang ada di teori tadi ya, tahan krisis itu tidak menjamin sama sekali. Nah, ini sistem ekonomi campuran, merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Jadi dibilang kapitalis bukan, dibilang sosialis juga bukan gitu kan. Di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Sistem ekonomi campuran, kekuasaan dan kebebasan berdampingan. Jadi swasta dan negara sama-sama saling mempengaruhi, sama-sama saling duduk bersama ya. Jadi seiring sejalan gitu. Sumber daya ekonomi dimiliki swasta atau individu, dan sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. Jadi ketika apa namanya ekonomi itu berada di sebuah titik terendahnya gitu, atau terjadi krisis, gitu pemerintah berhak untuk ikut campur ya. Itu yang terjadi ketika sistem ekonomi campuran. Ini negara yang punya sistem ekonomi campuran atau mengadopsi sistem ekonomi campuran adalah Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia gitu. Indonesia sendiri meskipun dia apa namanya ini ya mengadopsi sistem ekonomi campuran, tapi sebenarnya juga saya juga nggak ngerti nih ekonomi Indonesia ya. Dalam hal kebijakan fiskalnya itu apa namanya cenderung berpihak gitu kepada yang kapitalis gitu. Bahkan di Indonesia sendiri juga yang mengadopsi sistem ekonomi campuran, ternyata kesenjangan ekonomi itu juga masih sangat terasa ya. Kesenjangan ekonomi itu masih apa namanya sangat dirasakan, dan itu benar-benar terjadi ya sampai saat ini, antara si kaya dan si miskin, kemudian lebih ke
mementingkan hedonisme, itu masih sangat terasa dibandingkan dengan di negara maju yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Gitu. Jadi sangat disayangkan ketika memakai sistem ekonomi campuran dibilang liberal bukan, dibilang sosialis bukan, tapi lebih condong ke kapitalis gitu. Dan campur tangan pemerintah juga gitu, itu sudah pernah diambil oleh Indonesia ya waktu bailout ya, namanya bailout. Jadi ketika kondisi perekonomian memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah, maka diambil langkah tersebut gitu.